Jadi yang perlu diperhatikan, kita sebagai umat Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus mengambil pelajaran dengan umat-umat sebelumnya, yaitu sebelum risalah Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kerusakan umat-umat sebelumnya seperti apa penyebabnya? Yaitu mereka itu 3 hal yang menyebabkan kerusakan umat-umat sebelumnya itu, dalam arti melepaskan diri dari risalah kenabian yang pernah mereka terima dari para nabi-nabi Allah. Pertama, tentu ini ada pada 2 agama besar, yaitu Nasrani dan Yahudi. Mengapa pengikut Islam pada ras Yahudi itu mengabaikan nilai keislaman yang dibawa oleh nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan kita harus punya satu keyakinan dan simpulan yang sama bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga agamanya juga apa? Islam. Nah, mengapa kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani itu melepaskan diri dan melupakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi mereka? Karena 3 hal tadi saya katakan, ya. Yang pertama, karena mereka menganggap agama itu ya kebenaran berdasarkan pengakuan mereka, bukan berdasarkan kitab suci. Kitab suci itu hanya sebagai simbol, bahasa kasarnya itu hanya ditaruh di rak buku saja, sehingga banyak isi-isi kitab suci itu dilupakan. Makanya ketika Nabi debat dengan orang Yahudi Nasrani selalu diingatkan oleh Allah agar Nabi itu menunjukkan kembali isi-isi Taurat dan Injil yang sebenarnya telah mereka lupakan. Tapi memang mereka lupakan. Mengapa mereka lupakan? Apakah karena mereka lupa? Tidak. Mereka lupakan, mereka itu tahu. Nah, mengapa mereka itu tahu kok mereka melupakan? Karena ingin ananiah ini, klaimisme, mengaku paling benar, dan kebenaran itu hanya datang dari kelompok mereka. Nah, kelompok yang dihuni oleh orang-orang tertentu yang merasa nasabnya paling baik. Maka mengunggul-unggulkan nasab itu juga tidak baik. Bisa jadi orang mengunggulkan nasab itu, bisa jadi bukan malah bisa mendekatkan orang kepada ajaran seseorang, tapi bisa jadi orang mengunggulkan nasab itu malah menjauhkan seseorang pada agama yang dibawa oleh seseorang yang lebih mengedepankan nasab. Oleh karena itu ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai jarang memang menunjukkan nasabnya, karena salah satu kerusakan besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah mereka itu suka mengunggulkan nasab mereka. Sampai Maryam diusir dari kelompok masyarakat Yahudi karena dianggap Maryam itu telah menodai darah biru kelompok Yahudi, yang notabene mereka merasa sebagai kelompok keturunannya raja dan keturunannya para nabi. Sehingga kebenaran yang datang dari siapapun tidak pernah dipercaya, termasuk kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Karena orang Yahudi menganggap Nabi Muhammad bukan dari keturunan mereka. Nabi Muhammad bukan dari keturunan mereka. Sehingga mereka tidak percaya kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad.
Jadi intinya kerusakan nabi-nabi terdahulu itu kerusakan umat-umat nabi terdahulu itu karena disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama karena mereka mengabaikan prinsip kebenaran yang diajarkan oleh wahyu, Taurat dan Injil. Yang kedua, mereka menganggap tidak ada kebenaran yang lain. Kebenaran itu hanya dianggap yang datang dari kelompok mereka. Yang ketiga, mereka itu suka mengunggul-unggulkan nasab, suka mengunggul-unggulkan trah, sehingga masyarakat Yahudi, pengikut ras Yahudi itu sangat membenci kebenaran yang datang bukan dari kelompok mereka. Hal yang sama juga begitu dialami oleh kelompok-kelompok Nasrani, mengaku kebenaran hanya dari kelompok mereka. Termasuk Nabi Isa juga jadi korban trah, ya, karena dianggap menodai trah mereka, maka Nabi Isa juga menjadi ancaman, terancam oleh mereka. Wah, ini bahaya. Makanya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, maksud saya itu betul-betul ditekankan oleh Nabi Muhammad. Agar apa? Agar karakter yang dilakukan oleh masyarakat atau umat sebelum Nabi Muhammad, di antara umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu jangan diulang. Ya, tidak merasa mengakui kebenaran hanya dari kelompok mereka, pengakuan kebenaran hanya dari diri sendiri tanpa mengakui kebenaran dari yang lain. Yang kedua, suka mengunggulkan nasab sebagai keturunan nabi dan keturunan raja, sehingga kebenaran-kebenaran yang lain itu tidak diakui. Sumber kebenaran itu hanya datang dari orang yang berasal dari tah kerajaan dan trah dari nasab-nasab nabi sebelumnya. Akhirnya muncul arogansi. Makanya Nabi selalu diingatkan ketika Nabi menyampaikan kepada Allah, mengapa orang-orang itu kok tidak percaya kepada saya Allah. Bukan karena tidak percaya dan tahu kebenaran yang kamu ajarkan ya Rasulullah Mustafa. Mengapa mereka begitu? Karena mereka itu ada ego, kekhawatiran ego mereka. Dengan kondisi ego mereka itu khawatir tergeser kekuasaannya. Dengan kehadiran kamu, mereka khawatir tergeser. Selain itu, ada anania, keakuan, merasa paling benar yang ada dalam diri mereka. Terus yang ketiga, merasa nasab paling tinggi, sehingga tidak mengakui nasab-nasab yang lain selain nasab yang diterima oleh kelompok-kelompok Yahudi itu. Jadi sebenarnya kebenaran itu bersifat universal, termasuk kebenaran yang dibawa oleh seluruh nabi itu sebenarnya bersifat umum, tidak hanya milik satu kelompok saja. Termasuk kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus hati-hati. Artinya apa? Pesan Nabi ini banyak. Pesan Nabi ini tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya pesan Nabi ini jangan hanya dipusatkan kepada sistem kenasaban, tapi ada pesan-pesan suci yang lain. Ada pesan Nabi dalam konteks hubungan antar manusia, ada pesan Nabi dalam konteks hubungannya manusia dengan Allah, ada pesan Nabi dalam konteks pentingnya membentuk akhlakul karimah,
ada pesan Nabi dalam konteks pentingnya menggunakan akal sehat dalam beragama, ada pesan Nabi dalam konteks pentingnya tolong menolong, ada pesan Nabi dalam konteks untuk menghormati antar sesama manusia, ada pesan Nabi dalam konteks untuk menjaga harta anak yatim, ada pesan Nabi itu banyak sekali. Nah, apa yang dilakukan Nabi itu ya apa yang ada dalam isi Al-Quran. Dan apa yang dilakukan Nabi itu yang untuk menguatkan Al-Quran itu ada di dalam hadis dan sunnah-sunnah yang tercatat dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Itu tidak hanya satu ajaran. Oleh karena itu memahami ajaran Nabi Muhammad itu jangan hanya satu ajaran dari sistem kenasaban saja misalnya, tapi juga dari ajaran-ajaran yang lain. Oleh karena itu siapapun orang yang merasa dekat dengan Nabi itu harus menghormati Islam. Siapapun yang merasa dekat dengan Nabi itu harus memuliakan seluruh ajaran Islam. Jangan sampai ada orang ngaku merasa dekat dengan Nabi tetapi justru malah tidak mencerminkan akhlak ajaran Islam. Mengaku dekat dengan Nabi tapi tidak menegaskan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ajaran Nabi itu tidak hanya satu ajaran. Semua ajaran Nabi kita laksanakan sebisa mungkin, tanpa harus memperhatikan satu aspek ajaran yang lain semua dilupakan. Ya, sehingga kita betul-betul lebih luas memahami ajaran Nabi, tidak hanya dari satu sisi, termasuk juga jangan sampai mengulang ajaran yang dialami oleh umat-umat Nabi sebelumnya yang hanya mengedepankan keakuan atas kebenaran harus dari dirinya, harus dari kelompoknya, termasuk yang selalu mengedepankan kebenaran harus dari satu nasab terah nabi-nabi sebelumnya, yang kebetulan terah raja dan terah nabi dari kelompok Yahudi misalnya. Ini jangan terulang. Makanya orang yang dekat dengan Nabi ini, siapapun yang merasa dekat dengan Nabi atau siapapun umat Islam, itu harus betul-betul bermuara pada satu prinsip ajaran, yaitu ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan semuanya harus tercermin dalam bentuk wajah berupa akhlakul karimah. Saya kira itu.